Hai teman-teman, saya Regina. Saya Aileen. Saya Jenis. Sekarang kami berada di lingkungan SMA Penyegas, tepatnya berada di Taman Susteran. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai apa itu eutanasia dan hal-hal lainnya mengenai eutanasia. Kira-kira apa itu eutanasia? Eutanasia itu adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan. Biasanya itu tidak menimbulkan rasa sakit. Cara praktiknya itu dengan cara menyuntik matikan diri kita. Aturan eutanasia berbeda-beda di setiap negara. Aturan ini berubah dengan seiring zaman maupun ketersediaan perawatan dan aturan medis. Aturan pelaksanaan eutanasia di setiap negara berbeda-beda. Di beberapa negara, eutanasia itu dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya, eutanasia dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan eutanasia didasari dan tergantung pada aturan dari setiap negara yang tentunya berbeda-beda. Ya, ditinjau dari sudut pelaksanaannya. Eutanasia agresif adalah eutanasia aktif, yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasiennya. Eutanasia ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan atau memberikan senyawa yang mematikan. Salah satu contoh senyawanya adalah tablet cyanida. Yang kedua adalah eutanasia non-agresif atau biasa juga disebut eutanasia otomatis atau auto-eutanasia. Eutanasia jenis ini tidak dilaksanakan suntikan mati, melainkan pasien secara sadar dan tegas menolak untuk mendapatkan perawatan secara medis. Biasanya diajukan oleh pasien dengan menggunakan codicil atau pernyataan tulis tangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang eutanasia pasif. Nah, eutanasia pasif itu adalah Eutanasia ditinjau dari sudut pemberian izin. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah eutanasia di luar kemauan pasien, yaitu eutanasia yang dilakukan bertentangan dengan kemauan pasien. Biasa juga disebut dengan pembunuhan. Jadi kalau misalnya eutanasia di luar kemauan pasien itu, pasiennya nggak tahu, tapi sudah diputuskan kalau dia harus menerima eutanasia. Yang kedua adalah eutanasia tidak sukarela. Eutanasia tidak sukarela itu dilakukan karena adanya pemberian izin dari wali. Contoh kasusnya adalah kasus Keris Ciako. Jadi kalau misalnya di eutanasia secara sukarela itu, walinya dapat memberikan izin untuk melakukan eutanasia tanpa diketahui oleh pasien. Tetapi kasus ini juga sempat menjadi kontroversial karena adanya keputusan wali yang merugikan pasien. Yang ketiga ada eutanasia secara sukarela. Eutanasia secara sukarela adalah dilakukan atas persetujuan pasiennya sendiri. Tetapi hal ini juga masih dapat dibilang sebagai kontroversial karena pasiennya tidak mempertimbangkan pendapat orang lain dan mengambil keputusan sendiri. Sekarang saya akan membahas tentang eutanasia didasarkan dengan sudut tujuannya. Yang pertama itu adalah pembunuhan. Biasanya itu berdasarkan belas kasihan atau biasa kita sebut dengan mercy killing. Yang kedua itu adalah eutanasia hewan. Dan yang ketiga adalah eutanasia berdasarkan bantuan dokter. Nah, yang ini dilakukan dengan cara sukarela. Dan eutanasia ini disebut juga eutanasia yang agresif. Hukum eutanasia di berbagai negara. Hukum ini ada yang diperkenankan, ada yang ditoleransi, dan ada juga yang dianggap sebagai kejahatan. Contoh yang diperkenankan yaitu di negara Belanda. Negara Belanda merupakan negara pertama yang melegalisasi praktek eutanasia dan menerbitkan Undang-Undang Perizinan Eutanasia pada tanggal 10 April 2001. Selain itu ada Australia yang melegalisasi atau mengizinkan praktek eutanasia ini. Dan juga Belgia, parlemen di Belgia ini mengizinkan praktek ini. Namun setelah adanya praktek eutanasia ini timbullah suatu kesan adanya birokrasi tentang kematian. Dan yang dianggap ditoleransikan yaitu di beberapa negara di Swiss, eutanasia ini dilegalkan apabila orang tersebut memintanya sendiri. Di Inggris sedang dipertimbangkan, di Jepang dan di Afrika Selatan belum ada aturan hukum yang jelas mengenai larangan eutanasia ini. Dan juga di Korea belum ada aturan hukum yang jelas. Namun di Korea ini
telah terdapat kasus yaitu Rumah Sakit Boramae, di mana 2 orang dokter mengizinkan praktek eutanasia ini pada pasien yang menderita sirosis hati. Sedangkan yang dianggap sebagai kejahatan yaitu di negara Amerika dan di Indonesia yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Selain itu juga di Republik Ceko dan di India, perbuatan ini dianggap melawan hukum dan dinyatakan tegas dalam kitab buku hukum pidana India. Eutanasia menurut ajaran agama. Yang pertama adalah dalam ajaran Gereja Katolik Roma. Dalam Gereja Katolik Roma dijelaskan bahwa eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, Kongregasi Ajaran Iman telah menerbitkan deklarasi tentang eutanasia atau Declaratio de Eutanasia yang menguraikan pedoman ini lebih lanjut. Paus Yohanes Paulus II yang prihatin dengan semakin meningkatnya praktik eutanasia dalam ensiklik Injil Kehidupan atau Evangelium Vitae nomor 64 yang memperingatkan kita agar melawan gejala yang paling mengkhawatirkan dari budaya kematian, di mana orang-orang lanjut usia dan lemah yang mengikat dianggap sebagai beban yang mengganggu. Dalam ajaran agama Hindu, pandangan agama Hindu terhadap eutanasia adalah didasarkan pada karma, moksa, dan ahimsa. Karma merupakan konsekuensi murni dari segala jenis tindakan. Moksa merupakan kebebasan dari siklus reinkarnasi. Dan ahimsa merupakan prinsip anti kekerasan atau pantang menyakiti siapapun juga. Oleh karena itu, menurut agama Hindu, jika seseorang meninggal pada waktu yang belum seharusnya, maka rohnya akan menjadi fana dan berkeliaran di dunia, hingga kemudian ia mengalami reinkarnasi dan menjalani kembali karma yang belum ia alami. Dalam ajaran agama Buddha, sangat didasarkan pada welas asih atau karunia dan kasih sayang. Oleh karena itu, eutanasia sangat ditentang di dalam ajaran Buddha. Dalam ajaran Islam, Islam mengakui hak seorang untuk hidup dan mati. Namun, hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Dalam ajaran agama Islam, eutanasia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah eutanasia positif, yaitu eutanasia yang dianggap sebagai belas kasih sayang dari dokter kepada pasien. Dan eutanasia negatif atau eutanasia yang dilakukan dengan tidak memberikan pengobatan apapun atau perawatan terhadap pasien. Dalam ajaran Gereja Ortodoks, agama Yahudi dan Protestan, eutanasia juga tentunya sangat dilarang. Mereka menganggap bahwa eutanasia merupakan salah satu tindak pembunuhan. Beberapa kasus menarik. Yang pertama adalah kasus Hasan Kusuma di Indonesia. Yang kedua adalah kasus seorang wanita New Jersey atau di Amerika Serikat, kasus Dr. Death, kasus Rumah Sakit Boramae Korea, dan kasus BBC, serta adalah kasus yang paling fenomenal yaitu kasus Teris Chiapo. Asal-usul kata eutanasia. Kata eutanasia itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya baik, dan thanatos itu artinya maut, kematian. Bila digabungkan itu adalah kematian yang baik. Menurut Hippocrates yang pertama, yaitu eutanasia itu ada di Sumpah Hippocrates yang ditulis pada masa 400 sampai 300 sebelum Masehi. Sumpah itu berbunyi bahwa saya tidak akan menyarankan dan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu. Dalam sejarah hukum Inggris yaitu common law sejak tahun 1300 hingga saat bunuh diri ataupun membantu pelaksanaan bunuh diri itu tidak diperbolehkan. Lalu eutanasia dalam dunia modern. Setelah masa perang saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya eutanasia secara sukarela. Lalu eutanasia pada masa perang dunia. Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan eutanasia pada era 1940 dan 1950, maka berkuranglah dukungan terhadap eutanasia. Terlebih-lebih lagi terhadap tindakan eutanasia yang dilakukan secara tidak sukarela maupun secara sukarela itu karena cacat genetika. Lalu praktik-praktik eutanasia di dunia. Di India itu pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang yang tua ke dalam sungai Gangga.
Yang kedua, di Sardinia, orang tua itu dipukul hingga mati oleh anak lelaki yang tertua. Uruguay mencantumkan kebebasan praktik eutanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Lalu di Eropa, praktik eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia, yang sejak tahun 1902 memperlakukan sebagai kejahatan khusus. Lalu yang di Amerika Serikat, eutanasia itu dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat. Satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan eutanasia bagi para anggotanya adalah Belanda.